Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas mengenai objek PPN, yaitu pasal 1A dan pasal 4A. Ya. Oke, pasal 1A. Jadi pasal 1A ini menjelaskan mengenai penyerahan barang kena pajak, di mana terdiri dari dua ayat, ayat 1 dan ayat 2. Kalau yang ayat 1 dia ngebahas mengenai penyerahan barang kena pajak, yang ayat 2 yang bahas yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak. Yang pertama adalah penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian, di mana di dalam penjelasan ini dijelaskan yang dimaksud dengan perjanjian itu meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain mengakibatkan penyerahan hak atas barang. Jadi misalnya barang tersebut tadi milik si A dijual menjadi milik si B. Terus yang ayat 1 huruf B yaitu mengenai pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Jadi yang dimaksud dengan leasing di sini adalah leasing dengan hak opsi. Coba saya lihat gambarnya. Contohnya ini, kalau kita beli barang, misalnya motor melalui lessor, dalam hal ini contohnya adalah Adira Finance, di mana saya ini adalah lesi yang memerlukan barang tersebut, di mana Adira Finance ini nggak punya barangnya ya, jadi yang punya barangnya adalah supplier. Ya. Jadi ketika saya melunasi cicilan pembayaran mobil atau motor tersebut, maka mobil tersebut menjadi milik saya. Oleh karena itu ada penyerahan barang kena pajak dalam hal ini berupa mobil, sehingga mobil tersebut menjadi milik saya. Jadi surat mobilnya yaitu PPKB-nya itu menjadi milik saya. Beda dengan sewa menyewa biasa, dalam hal ini leasing tanpa hak opsi. Contohnya adalah misalnya sewa rumah, di mana Ibu Elsie sewa rumah dengan Ibu Rika. Di sini tidak ada penyerahan barang kena pajak karena rumah tersebut tetap milik Ibu Rika. Ya, jadi di sini pengalian BKP ini uh, khusus yang sewa guna usaha dengan hak opsi, ya, karena ada pengalihan barang kena pajak yang tadinya milik si dealer Toyota menjadi milik saya. Terus yang C adalah penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Jadi di sini ada definisinya, yaitu pedagang perantara dan juru lelang. Jadi di sini PTA ya menyerahkan BKP kepada pedagang perantara atau juru lelang, ya. Meskipun barang tersebut belum laku, ya, tapi karena ada penyerahan barang, maka dianggap sebagai penyerahan barang kena pajak dan hal ini terutang PPN, meskipun belum dilakukan pembelian. Terus yang huruf D yaitu pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak, ini dianggap sebagai penyerahan barang kena pajak dan terutang PPN. Kita lihat yang D. Ya, jadi apa sih bedanya pemakaian sendiri dengan pemberian cuma-cuma?
Kalau pemakaian sendiri itu yang pakai itu adalah pihak internal. Contohnya misalnya pabrik sepatu memberikan sepatu kepada karyawannya, sementara yang dimaksud dengan pemberian cuma-cuma itu yang memanfaatkan itu adalah pihak eksternal. Contohnya pabrik sepatu memberikan sepatu kepada panti asuhan. Dan di sini atas penyerahan barang kena pajak tersebut, di, penyerahan tersebut dianggap sebagai penyerahan barang kena pajak sehingga terutang PPN. Contohnya tadi pabrik sepatu memberikan sepatu kepada karyawan. Dalam hal ini karyawan tidak melakukan pembayaran ya, karena itu kan uh, pemakaian sendiri. Namun pihak pabrik sepatu tetap harus menerbitkan faktur pajak, contohnya misalnya 1.000 dengan PPN 12% ya, 12% kali 11/12 ya. Dan yang membayarkan ini adalah pihak pabrik sepatu. Terus yang berikutnya, yang huruf E, BKP berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Ini sama seperti yang uh, dibahas di pasal 16D, yaitu penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Namun bedanya dengan pasal 1A ini adalah pada pasal 1A ini terjadinya pada saat pembubaran perusahaan. Sementara kalau pasal 16A itu tidak terjadi pembubaran perusahaan di mana PT hanya menjual aktivanya karena ingin menggantikan dengan aktiva yang baru. Jadi di sini bedanya pasal 1A ayat 1 huruf E dengan pasal 16D ini, kalau yang di 1A ini PTA dalam kondisi bangkrut, namun masih tersisa persediaan atau aktiva dan ini dianggap sebagai penyerahan barang kena pajak. Sementara di pasal 16D ini aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan ya, dijual, contohnya misalnya AC kantor dijual. Ketika dijual tersebut itu terutang PPN di mana PTA yang menjual tersebut harus menerbitkan faktur pajak. Oke. Berikutnya yaitu yang huruf F. Penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan antar cabang. Jadi di sini sebentar ya, ini F dulu. Ya. Jadi kalau apabila ada kantor pusat, kantor cabang 1, kantor cabang 2, jadi setiap kantor cabang dan kantor pusat tersebut statusnya harus menjadi PKP dengan syarat omsetnya melebihi 4,8 miliar. Ya. Sehingga penyerahan barang dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya atau antar cabang ini dikenakan PPN dan harus menerbitkan faktur pajak. Ya. Namun di sini karena penyerahan tersebut antar cabang atau ke kantor pusat ya, itu tidak ada nilai tambah ya, tidak ada nilai tambah. Sehingga kalau misalnya di SPT-nya itu ya, itu akan menimbulkan nihil karena tidak ada nilai tambah. Berbeda kalau misalnya kantor cabang ini jual ke PT TBC di mana ada nilai tambah. Contohnya tadi misalnya dia beli dari kantor pusat 1.000 lalu dijual ke PT ABC sebesar 1.500 sehingga ada nilai tambah sebesar 500 ya. Nah, 500-nya ini dikenakan tarif 12% kali 11/12. Tapi cara menghitungnya bagaimana dengan rumus PK minus PM, di mana PK-nya itu adalah 165 dan PM-nya adalah 110.
dikurangi sehingga kondisinya adalah kurang bayar 55. Sama seperti kalau dikalikan 500 kali 12% kali 11/12. Selanjutnya huruf G ini dihapus, yang huruf H yaitu penyerahan BKP oleh BKP yang dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Kita lihat penjelasannya. Ya, di sini dalam transaksi murah bahah, Bank Syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli sebuah kendaraan bermotor dari pengusaha A atas pesanan nasabah B, Tuan B. Meskipun berdasarkan prinsip syariah, Bank Syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjual kepada Tuan B. Berdasarkan undang-undang ini, penyerahan kendaraan motor tersebut dianggap dilakukan langsung oleh PKPA kepada Tuan B. Jadi di sini meskipun Bank Syariah membeli kendaraan tersebut dari PKPA, namun itu tidak dikenakan PPN. Yang dikenakan PPN itu adalah penyerahan dari PKPA langsung ke Tuan B. Hal ini dilakukan untuk memudahkan transaksi. Kalau misalnya PKPA menyerahkan ke bank syariah terutama PPN, akan mengakibatkan yang namanya double taxation. Oke, ini ya ayat 1 kita sudah selesai, kita lanjut ke ayat 2. Ayat 2 ini ngebahas mengenai yang tidak termaksud dalam pengertian penyerahan barang kena pajak sehingga tidak dikenakan PPN. Yang huruf A adalah penyerahan BKP kepada makelar. Jadi di sini makelar ini adalah tidak sembarangan makelar. Jadi makelar yang diangkat oleh presiden oleh pejabat yang oleh presiden dinyatakan berwenang. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan dengan mendapatkan upah provisi ya tertentu atas amanatnya. Jadi ini agak bingung juga sih soalnya bedanya maklar dengan pedagang perantara itu apa ya. Oke, selanjutnya yang huruf B, penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Jadi sebentar ya, saya cek dulu. Ya, jadi ini misalnya Tuan A utang di bank dengan jaminan sebuah rumah ya. Nah, ketika Tuan A menyerahkan sertifikat rumah ke Bank BNI, atas sertifikat rumah tersebut, penyerahan sertifikat rumah tersebut dianggap bukan penyerahan barang kena pajak sehingga tidak terutang PPN. Karena apa? Rumah tersebut masih milik Tuan A, jadi tidak ada penyerahan dianggap tidak ada penyerahan barang kena pajak. Selanjutnya huruf C, penyerahan BKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F dalam hal PKP melakukan pemusatan. Jadi ini masih berkaitan dengan yang ayat 1 huruf F ya. Di sini ada kata kuncinya pemusatan atau enggak sentralisasi sebenarnya. Ya, di sini tadi ya kantor pusat melakukan penyerahan ke kantor cabang, terus kantor cabang Bali ya. Karena kantor pusat ini melakukan pemusatan atau enggak sentralisasi sehingga penyerahan dari pusat ke cabang atau enggak sebaliknya atau antar cabang itu dianggap bukan penyerahan barang kena pajak sehingga tidak terutang PPN. Di sini kantor pusat ini kalau misalnya mau melakukan pemusatan atau enggak sentralisasi dia harus mengajukan permohonan dulu ke kantor DJP. Isi dari surat permohonan ini adalah menyatakan kalau uh, apa uh,
pembukuan itu terpusat di kantor pusat, namun cabang itu hanya berfungsi sebagai gudang, sehingga keluar masuk barang di gudang ini adalah atas perintah dari kantor pusat, ya. Jadi apabila ada pesanan barang dari Surabaya, yang nerbitin faktur pajak adalah kantor pusat, ya. Sebentar ya, nih ya. Nah, berbeda kalau yang ketika belum ada sentralisasi. Di sini kantor pusat, cabang ya 1 dan cabang 2 ini karena statusnya adalah PKP, jadi masing-masing bisa menerbitkan faktur pajak. Jadi kantor cabang bisa menerbitkan faktur pajak, cabang 2 juga bisa menerbitkan faktur pajak, kantor pusat juga bisa menerbitkan faktur pajak. Namun di sini yang disentralisasi ini ya, sehingga yang terdaftar sebagai PKP hanya kantor pusat saja. Cabang 1 dan cabang 2 dia bukan PKP. Berikutnya huruf D, pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha. Ya, jadi sini misalnya penggabungan PTA dan PTB digabung menjadi PTAB. Namun di sini ada syaratnya dulu ya. Ya, syaratnya adalah eh, harus dua-duanya harus menjadi PKP. Nah, apabila ya, jadi di sini PKP kepada PKP lainnya tidak termaksud dalam pengertian penyerahan. Jadi misal PTA PKP lebur dengan PTB PKP ya menjadi PTAB ya atas pengalian BKP-nya tersebut tidak terutang PPN. Nah, untuk kondisi yang B, pengusaha yang belum atau tidak dikukuhkan sebagai PKP ya termasuk dalam pengertian penyerahan BKP sehingga terdapat PPN yang terutang namun tidak dipungut oleh pengusaha tersebut karena belum atau tidak dikukuhkan sebagai PKP. Misalnya PTA belum PKP ya dilebur dengan PTB yang belum PKP ya ini uh, atas penyerahan BKP-nya terutang PPN. Nah, untuk yang kondisi C, PKP kepada pengusaha yang belum PKP. Jadi contohnya misalnya PTA PKP lembur dengan PTB yang belum PKP atas penyerahan barang kena pajak tersebut terutang PPN. Ya, jadi di sini dua-duanya harus berstatus PPN supaya tidak dikenakan PPN. Kalau salah satu atau dua-duanya tidak berstatus PKP, maka atas penyerahan barang kena pajak tersebut apa namanya dikenakan PPN karena dianggap sebagai penyerahan barang kena pajak. Terus yang E, BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran dan yang PM atas perolehannya tidak dapat dikreditkan. Jadi ini berkaitan ya dengan yang huruf E ya. Yang A, yang huruf E ini dianggap sebagai penyerahan, yang ini tidak. Kenapa yang E tidak dianggap sebagai penyerahan? Ya, karena uh, ada syaratnya pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan. Jadi di sini dia hanya ngomongin aktiva aja ya. Ya, sementara kalau yang di sini dia ngomongin persediaan dan aktiva. Ya. Jadi untuk aktiva ini ada syaratnya ya. Ketika dibeli dulu itu dianggap sebagai PM yang dapat dikreditkan. Namun kalau misalnya aktiva ketika beli dulu tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan, maka ketika perusahaannya bubar, eh, maka dianggap bukan penyerahan barang kena pajak. Oke. Alhamdulillah pasal 1A sudah selesai. Kita akan bahas mengenai pasal 4A.
Nah, pasal 4A ini adalah negative list. Ya, jadi di undang-undang itu ada dua ya, negative list, ada positive list. Nah, dalam pasal 4 ini adalah negative list. Apa tuh yang dimaksud dengan negative list? Jadi negative list ini adalah yang tercantum, yang tidak tercantum di dalam pasal ini, maka dikenakan PPN. Ya. Dalam pasal A ini terdiri dari dua ayat. Ayat 2 itu dia ngomongin barang, ayat 3 dia ngomongin jasa. Barang yang tidak dikenakan. Apa aja? Yaitu makanan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung. Ya. Meliputi makanan minuman baik yang dikonsumsi di tempat atau tidak, take out ya. Termaksud makanan minuman yang diserahkan oleh jasa boga atau enggak catering. Yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi hal ini supaya tidak terjadi double taxation ya. Jangan sampai misalnya dikenakan juga pajak daerah, terus juga dikenakan pajak pusat. Jadi karena sudah dikenakan pajak daerah, ya, maka tidak dikenakan PPN yaitu pajak pusat. Terus eh, yang D, uang, barang berupa uang. Uang ini bukan barang kena pajak sehingga tidak dikenai PPN. Terus yang berikutnya emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara. Jadi kalau kita beli LM ya, saya beli LM karena saya beli bukan untuk kepentingan cadangan devisa negara, maka dikenakan PPN. Namun dikenakan PPN itu mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Tapi kalau misalnya LM-nya logam mulianya itu dibeli untuk kepentingan cadangan devisa, maka itu tidak dikenakan PPN. Ya, dan berserta surat berharga. Ya. Terus kalau uang berarti kalau saya nabung uang di bank itu tidak dikenakan PPN. Terus yang ayat 3 di ngomongin jasa. Jasa apa aja sih yang tidak dikenakan? Ya. Yang pertama jasa keagamaan. Keagamaan itu meliputi pelayanan rumah ibadah, pemberian khotbah, dakwah, penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan lainnya di bidang keagamaan. Jadi ini atas jasa ini tidak dikenakan PPN. Terus apa lagi? Jasa kesenian, ya. Hiburan meliputi semua jenis yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan. Karena ini termasuk objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau misalnya kita nonton konser, kita nonton bioskop, itu tidak dikenakan PPN, tapi dikenakannya pajak daerah dan retribusi daerah. Tapi kalau misalnya saya langganan Netflix, ya, langganan Spotify, itu dikenakan PPN. Terus berikutnya yang jasa perhotelan, ya, meliputi jasa sewa kamar, sewa ruangan di hotel, ya, merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi contohnya misalnya saya nginep di hotel itu tidak dikenakan PPN, atau enggak saya pakai ballroomnya misalnya untuk kegiatan seminar itu tidak dikenakan PPN tapi dikenakan pajak daerah dan retribusi daerah. Terus apalagi jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan. Misalnya contohnya jasa pelayanan KTP, jasa pelayanan IMB, membuat kartu keluarga, itu tidak dikenakan PPN. Terus apalagi jasa penyediaan tempat parkir, ya contohnya misalnya secure parkir yang ada di UI itu ya, itu tidak dikenakan PPN karena sudah dikenakan pajak daerah dan retribusi daerah. Terus yang terakhir jasa boga dan catering ini juga tidak dikenakan PPN karena sudah menjadi objek pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi di sini pasal 4A ini uh, pada intinya ya untuk menghindari uh, double taxation ya. Jadi uh, uh, tidak dikenakan PPN. Nah, ini banyak yang dihapus. Tadinya itu
oh sebelum undang-undang HPP ini pasal 4A banyak. Ini sudah banyak dihapus karena ini sudah uh, uh, bukan termasuk yang tidak dikenakan PPN, berarti dikenakan PPN. Namun banyak dari objek-objek tersebut dikenakan fasilitas PPN. Ya, oke. Sekian dari saya share ya, dari saya mengenai pasal 1A dan 4A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.